Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendria Trimamaiswari Suno dengan NIM G00235153 dari kelompok A2. Jadi saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 1.3. Yang pertama yaitu mengenai lapisan dinding abdomen. Nah, lapisan dinding abdomen sendiri itu dibagi menjadi dua. Dia tuh ada yang posterior sama yang anterior. Sekarang kita fokus ke yang anterior terlebih dahulu. Anterior sendiri yang pertama itu dia ada kulit, terus setelah di bawahnya kulit itu ada fascia superficialis, yang mana fascia superficialis itu terdiri atas dua, yaitu ada fascia Camper sama fascia scarpa. Terus habis fascia superficialis ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis, yang mana itu tersusun atas 5 muskulus. Yang pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis, lalu yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, yang ketiga ada musculus transversus abdominis, yang keempat ada musculus rectus abdominis, dan yang terakhir adalah musculus pyramidalis abdominis. Terus susunan yang kelima itu ada fascia transversalis, di bawahnya ada fascia extraperitonealis atau dia itu jaringan lemak, terus atas jaringan lemak, terus yang terakhir ada peritoneum parietal. Ini gambarnya. Ini yang bagian anteriornya, ini yang bagian posteriornya. Terus sekarang ke bagian posterior. Jadi bagian posteriornya itu yang paling menonjol. Sebenarnya bagian kulitnya kan sama aja, cuman bawah-bawahnya ini banyak yang berbeda. Jadi pertama dia itu tersusun atas kulit, terus di bawahnya ada fascia superficialis dorsi. Nah, fascia superficialis dorsi musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang lapisan pertama itu tersusun atas musculus latissimus dorsi. Terus yang lapisan kedua itu tersusun atas 3 musculus lagi, yaitu musculus obliquus externus abdominis, lalu musculus erector spinae, lalu musculus longissimus dorsi, dan yang terakhir musculus serratus posterior inferior. Terus lapisan ketiga sendiri tersusun atas 3 musculus juga, yaitu yang pertama musculus multifidus, musculus interspinales, musculus obliquus, internus abdominis. Yang lapisan keempatnya itu juga ada 3 musculus. Yang pertama musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Terus setelah fascia superficialis tadi itu ada fascia extraperitonealis yang sama kayak tadi, kayak yang anterior, tersusun atas jaringan lemak. Dan yang terakhir sama juga peritoneum parietal. Sekarang masuk ke sistem otot yang ada di abdomen. Jadi sistem otot yang ada di abdomen sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang flat muscle, ada yang vertical muscle. Yang flat itu ada 3. Yang pertama musculus obliquus externus. Kalau di gambarnya ini obliquus externus. Ini yang bagian sini. Kalau di sini ada di ini obliquus externus. Terus ada musculus obliquus internus. Ini dia di dalam internus. Terus kalau di sini dia nggak terlihat. Habis itu ada musculus transversus. Ini transversus abdominis. Tadang. Sedangkan yang vertical muscle-nya itu ada 2. Yang pertama musculus rectus abdominis. Rectus abdominis. Sama musculus pyramidalis. Sekarang masuk, tadi sudah abdomen, sekarang masuk ke rektum, bagian paling bawah pencernaan, yaitu rektum. Rektum itu dibagi menjadi 2, ada rektum proprium, ada kanalis analis. Ini kita masuk ke rektum proprium terlebih dahulu. Nih, ini gambarannya. Jadi bisa dilihat ya, ini rektum, rektum bagian sini, ini kanalis analis. Ini tuh gambar secara dorsal, sedangkan yang ini gambar secara lateral. Nah, rektum itu dimulai pada tingkat vertebra sacralis 2 atau 3 dan berakhir pada dasar panggul yang ditembus oleh kanalis analis. Pada bidang pada bidang sagital, rektum itu memiliki 2 lengkung, yaitu flexura sacralis convex di dorsal dan flexura perinealis convex di ventral.
Nah, bagian atas rektum di atas flexura sacralis itu adalah organ retroperitoneal sekunder. Jadi ini kan ada flexura sacralis, flexura perinealis. eh, ini ada dua lengkung yang tadi itu, flexura sacralis sama flexura perinealis. Aku pegang terus sih. Nih, ada ini sama ini. Terus di atasnya flexura sacralis itu adalah organ retroperitoneal sekunder. Jadi di atas ini organ retroperitoneal sekunder. Terus sedangkan bagian distalnya dan kanalis analis itu memiliki posisi superitoneal, superitoneal. Ini adalah masih rektum juga. Ini tuh dilihat dari ventral. Jadi relief dalam rektum itu memperlihatkan lipatan melintang sehingga disebut like transverse recti. Salah satu dari tiga lipatan dapat dirabe secara teratur pada sekitar 5 sampai 6-7 cm di atas anus. Nah, di bawah lipatan ini, rektum itu berdilatasi membentuk ampulla recti. Vena anorectalis itu menandakan transisi menuju kanalis analis. Sekarang masuk ke kanalis analis, yaitu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, segmennya sendiri, kanalis analis itu dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama itu ada zona columnaris, terus ada zona cutanea, sama zona hemorrhoidalis. Yang mana zona columnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal atau columna rectalis atau analis atau morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumner atau kuboid pecten analis adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa yang disebut dengan zona albe. Nah, garis superior pada zona ini itu disebut dengan linea pectinate, yang mana istilah medisnya itu adalah linea liena, liena dentata. Garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini itu juga terdapat valvula anales. Terus yang kedua ada zona kutanea, itu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Terus ada zona hemoroidales, itu adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemoroidales. Internal hemoroid sendiri itu terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinate. Nah ini eh yang tadi kan ada linea pectinate, pecten analis, linea anocutanea. Ini yang zona kutanea tadi kan secara tidak konsisten dibatasi oleh linea anocutanea ini. Terus batas superior zona pecten analis itu disebut linea pectinate. Jadi ini adalah batas superior zona pecten zona zona alba, batas superior zona alba. Terus ya ini pecten analis, ini bagian pecten analis. Pecten analis. Nah, struktur permukaannya sendiri itu pada permukaan dalam dia dijumpai ada kolumna rectalis atau analis yang itu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus yang B itu ada valvulae anales, itu merupakan kelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis, yang mana itu adalah cekungan di antara valvulae anales. Terus muskulus-muskulusnya itu ada otot-otot sphincter, itu ada 4 otot. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus, itu di otot polos, inervasinya simpatis, involuntir, dan dia tuh kontinuasi lapisan otot sirkular. Terus musculus corrugator ani, itu merupakan otot polos, dia kontinuasi lapisan muskular longitudinal.
Ada musculus sphincter ani externus, itu otot skelet, kontrolnya voluntary melalui nervus pudendus. Dia itu memiliki segmen berbeda, ada pars subcutanea, superficialis, sama profunda. Jadi dia dibagi menjadi 3 pars. Terus ada musculus puberectalis, itu dia otot skelet, kontrolnya volunteer melalui nervus pudendus. Dan cabangnya itu langsung, eh dia itu kontrol volunteer melalui nervus pudendus dan cabang langsung plexus sacralis bagian dari, dan ini merupakan bagian dari musculus levator ani. Ini untuk gambar-gambarnya. Ini tadi ada musculus ani internus, terus ada musculus puberectalis, ini yang bagian dari musculus levator ani. Terus musculus sphincter ani externus itu kan tadi dibagi menjadi 3 pars, ada pars profunda, pars superficialis, dan pars subcutanea. Terus yang terakhir ada musculus corrugator ani di sini. Sekarang masuk ke vaskularisasinya. Pertama dari arteri. Jadi arterinya itu ada 3. Pertama arteri rectalis superior. Dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Ini gambarnya rectalis superior. Ya, di sini. Terus ada arteri rectalis media, yang mana itu cabang dari arteri iliaca interna. Rectalis media. Di sini. Terus ada arteri rectalis inferior, itu cabang dari arteri iliaca interna. Ini rectalis inferior. Jadi dia rectalis dibagi jadi 3, ada superior, media, sama inferior untuk arterinya. Terus untuk venanya sebenarnya sama, vena rectalis superior, rectalis media, rectalis inferior. Yang vena rectalis superior itu akses ke vena porta hepatisnya itu melalui vena mesenterica inferior. Ini vena rectalis superior di sini. Terus ada vena rectalis media, itu akses ke vena cava inferiornya melalui vena iliaca interna, vena rectalis media di sini. Ada vena rectalis inferior, itu akses ke vena cava inferior melalui vena pudenda interna dan vena iliaca interna. Terus masuk ke inervasi, pembahasan terakhir. Inervasinya rektum itu untuk simpatisnya dengan nervus splenolumbalis, sedangkan parasimpatisnya nervus planici pelvici atau nervus erigentes. Nah, masuk ke peritoneum. Peritoneum itu sendiri apa sih? Sekarang masuk ke peritoneum. Jadi peritoneum sendiri itu adalah suatu lapisan tipis dan licin yang berfungsi. Fungsinya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama itu dia sebagai pelumnas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, terus dia menyimpan lemak, mempertahankan infeksi, mempertahankan apa ya, pertahanan terhadap infeksi. Terus dia sebagai alat penggantung organ viscera. Dan yang terakhir mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, peritoneum sendiri itu bagi menjadi 2. Dia ada peritoneum parietal sama visceral. Yang parietal itu adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Terus kalau peritoneum visceral itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ yang mana itu disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang mana itu disebut organ intraperitoneal. Jadi ini parietal, sedangkan ini visceral. Nah, tadi kan udah dibahas kan di peritoneum visceral itu ada yang sebagian permukaan sama seluruh permukaan organ yang dilapisi. Nah, itu ada retroperitoneal sama intraperitoneal. Apa sih kedua itu? Jadi, uh, retroperitoneal. Pertama kita masuk ke intraperitoneal terlebih dahulu. Intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya dia itu tuh dilapisi sama peritoneum. Dan dia itu berada dalam kavitas peritoneales. Contohnya organ-organ intraperitoneal itu ada
gaster, duodenum, yang part superior, jejunum, ileum, appendix, kolon transversum, kolon sigmoidal, cauda pankreas, lien, hepar. Terus kalau organ retroperitoneal sendiri itu pengertiannya itu dia itu hanya dilapisi peritoneum pada bagian permukaan anteriornya. Nggak di seluruh permukaannya kayak yang intraperitoneal tadi. Terus dia itu berada di luar kavitas peritoneum. Ini untuk gambarnya intraperitoneal, ini retroperitoneal. Jadi kalau yang intra kan semuanya dilapisi nih sama biru-biru ini. Sedangkan kalau retro tuh ya cuma bagian sini doang. Yang ininya dia nggak dilapisi. Seperti itu. Nah, retroperitoneal sendiri itu contohnya apa aja? Itu ada Sackpacker, yaitu pertama suprarenal gland, ada aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens dan descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Ini yang retroperitoneal, dan ada yang lain-lain juga. Terus duplikator peritoneum, itu tuh dia duplikatornya terdiri dari tiga. Yang pertama ada mesentery, omentum, sama ligamentum peritoneum. Nah, mesenterium itu melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya kayak kolon itu mesenteriumnya adalah mesokolon, intestinium tenue itu adalah mesenterium, appendix itu mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, untuk omentum itu dia membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya sendiri itu ada dua, ada omentum maius sama omentum minus. Yang omentum maius itu bentuknya seperti tirai, dia itu disusun oleh 4 ligamen. Ada ligamen gastrosplenica, ligamen gastrocolika, sama ligamen sphenorenal. Terus kalau omentum minusnya sendiri itu disusun oleh 2 ligamen aja, itu ada ligamen hepatoduodenal sama gastrohepatika. Nah, ini yang omentum maius di sini, omentum minus itu di sini. Terus ligamentum peritonei itu dia melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamen tersebut itu ada yang di hepar itu ada ligamen falciform, ada ligamen hepatoduodenal, ligamen gastrohepatika. Terus kalau yang di gaster itu ada ligamen gastrosplenical, gastrocolika. Nah, apa sih eh foramen epiploica Winslow, lesser sac sama greater sac. Nah, kedua lapisan jadi sebelumnya kedua lapisan peritoneum itu kan membentuk suatu rongga yang mana itu disebut cavum peritonei. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini tuh bakal berisi sedikit cairan serosa, yang mana cairan ini berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan. Serta nggak akan ada gerakan-gerakan digesti gitu loh. Nah, karena perputaran saat embryonal pada saat akibat adanya perputaran saat embryonal pada saat dewasa, kavum peritonei itu nggak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tapi dia itu terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, yang mana itu dikenal dengan kavum peritonei mayor dan kavum peritonei minor, yang mana kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslow. Jadi ya, ini retrosek. Jadi yang awalnya kavum peritonei itu bakal berubah menjadi kavum peritonei mayor dan minor, yang mana kedua kavum ini bakal dihubungkan dengan lubang yang namanya foramen epiploica Winslow. Sekian dari saya, terima kasih.